Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara Komsel Ebenezer yang saya kasihi. Pada malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian lingkupiku dengan sayap. Haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Ku tenasbah Kau Allahku. Ku tenasbah Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi pada malam hari ini, kami bisa lagi bersekutu dengan Engkau. Dan saat malam hari ini kami rindu lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kami untuk kami semakin mengenal akan Engkau. Firman Tuhan yang membawa kami untuk kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menguasai kami semua. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, keluarga Ebenezer yang saya kasih dalam Tuhan. Saat malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12.
Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan kita lompat ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab memberikan tema tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kita tahu ini berbicara tentang Paskah. Kalau kita berbicara tentang Paskah, itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi Paskah berbicara tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa ayat-ayat yang kita sudah baca ini bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, dan pada tulah ke-10 dikatakan semua anak sulung mati. Tetapi sangat luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel kalau kita pelajari bahwa tulah itu tidak datang di kemah atau di rumah masing-masing daripada bangsa Israel saat itu di tanah Goshen, karena ada tanda darah. Dan malam hari ini saya akan memberikan tema darah domba Allah. Nah, kita tahu bahwa darah domba Allah, kalau kita baca dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Pertama kita melihat darah domba Allah meluputkan bangsa Israel daripada maut. Darah domba Allah, tanda darah domba Allah melindungi bangsa Israel dari maut. Dikatakan malaikat Tuhan datang. Dan kalau kita pelajari semua anak sulung di Mesir, bahkan sampai kepada anak sulung binatang-binatang, semuanya mati. Tetapi kalau kita pelajari dalam Alkitab bahwa hanya di tanah Goshen, hanya di rumah-rumah yang memiliki tanda darah, yaitu rumah-rumah Israel, tidak mendatangkan maut. Nah, kita tahu bahwa ini adalah bayangan atau gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri, darah Yesus yang Tuhan curahkan di atas kayu salib. Pertama kita sudah melihat bahwa
darah domba Allah meluputkan dari maut, melindungi dari maut. Dan kalau kita pelajari juga, Rasul Paulus pernah mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, "Hai maut, di manakah sengat? Maut telah ditelan." Artinya bahwa anak domba Allah ketika Yesus mati di atas kayu salib dan ketika Yesus bangkit dari kematian, artinya bahwa maut sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan daripada Yesus. Dan itu juga menjadi bagian dalam kekristenan kita, dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga akan memiliki tubuh kebangkitan kalaupun kita mati. Ya, itu sudah janji daripada Tuhan. Dan yang kedua, darah domba Allah menebus kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Kita akan baca sampai ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat yang ke-21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi yang kedua, darah domba Allah menebus kita. Ya. Berarti kehidupan kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah merencanakan penebusan melalui anak domba Allah atau melalui Yesus Kristus. Darah yang tercurah, firman Tuhan katakan, kamu bukan dibeli dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Jadi kita harus menyadari sebagai orang yang percaya, karena Yesus telah menebus kita, sehingga kita masuk dalam keluarga Allah. Yang ketiga, dalam Injil Matius pasal yang ke-26, Injil Matius pasal yang ke-26, kita akan baca ayat yang ke-28. Firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia diperhambakan oleh dosa, dan tidak ada yang sanggup mengampuni dosa, ya, selain hanya daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga berkata bahwa dosa bagaikan dikatakan seperti kermisi, bisa menjadi putih seperti salju. Dan kita tahu bahwa dalam kitab Roma dikatakan semua manusia sudah berdosa. Roma 3:23 bahwa upah dosa adalah maut. Jadi manusia menuju kepada maut. Dan supaya manusia tidak binasa, harus ada pengampunan dosa. Dan kita tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa mengampuni
dosa seisi dunia. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya. Yang selanjutnya, memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dalam Galatia 4, Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang keempat adalah pemulihan hubungan. Ya. Darah anak domba Allah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan di sini seperti bapa dengan anak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita sudah tahu bahwa hubungan Allah dengan manusia terputus. Sehingga Allah merencanakan untuk mengembalikan hubungan itu, ya, dengan manusia. Dan kalau kita pelajari dalam Kejadian, Allah selalu berhubungan dengan manusia ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah harus mengusir manusia dari Taman Eden. Dan hubungan manusia terputus dengan Tuhan. Dan oleh karena pengorbanan daripada Yesus, oleh darah anak domba, hubungan antara Bapa di sorga dan umat manusia terjalin kembali. Hubungan seperti dikatakan dalam Galatia ini, seperti anak dan bapa. Jadi kita sangat bersyukur, ya. Kita sudah merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita bersyukur kita sudah masuk dalam keluarga Allah, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tugas kita jaga hidup kita. Tugas kita pelihara keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu bisa hilang dalam kehidupan kita kalau kita tidak menjaga. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan biarlah kita menyadari bahwa milik kita ini adalah milik daripada Tuhan, ya. Jadi kita nggak ada hak lagi untuk hidup kita. Yang mempunyai hak seutuhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, karena Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kita angkat pujian ini. Kita mengimani bahwa Tuhan menolong kita. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari yang kami lewati, susah atau senang, kami percaya
Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti menolong. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya ya Tuhan, firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami tidak kebetulan, karena kami percaya firman-Mu yang membawa kami semakin mengenal akan Engkau. Firman-Mu yang terus meneguhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan mampukan kami untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menebus kehidupan kami, yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang melindungi setiap kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, anggota-anggota Komsel yang ada, baik dari Bapak Gede sekeluarga. Tuhan Engkau memberkati keluarga ini, berkati kesehatan, kekuatan, berkati keluarga dari Bapak Gede, berkati segala pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati segala kebutuhan keperluan mereka. Begitu juga dengan Bapak Yohanes, sekeluarga yang ada, ibu serta anak-anak. Biarlah semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan juga teguhkan terus iman percaya dari keluarga Bapak Yohanes. Berkati kesehatan, kekuatan, berkati segala pekerjaan yang ditekuni saat ini ya Tuhan. Berkati segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Begitu juga kami terus bawa di dalam doa buat Bapak Hari sekeluarga. Berkati juga Tuhan, baik kesehatan, kekuatan. Berkati juga pekerjaan mereka, berkati segala kebutuhan mereka. Amat lebih iman percaya mereka semakin bertambah-tambah dalam mereka mengiring akan Tuhan. Begitu juga Tuhan berkati Bapak Scarlett sekeluarga. Berkati juga kesehatan, kekuatan. Berkati segala kebutuhan mereka.
berkati pekerjaan mereka. Begitu juga kami terus bawa dalam doa buat Ibu Entri sekeluarga. Berkati ya Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan, berkati segala kebutuhan hidup mereka. Amat terlebih iman percaya mereka kepadamu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami terus bawa dalam doa buat Bapak Yono sekeluarga. Tuhan Engkau berkati Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan, berkati segala pekerjaan mereka, usaha yang mereka tekuni saat ini. Tuhan buat berhasil dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan segala pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun persoalan kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami serahkan setiap masalah persoalan kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan menyelesaikan setiap masalah persoalan kami. Engkau Allah yang turut campur tangan untuk kebaikan kami semua. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah komsel kami pada malam hari ini. Sebelum kita pulang, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kita tadahkan tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan